Halo semuanya, welcome back. Ayo, hari ini kita belajar bersama. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang rasio. Jadi hari ini kalian akan belajar bersama saya, Asih Rosanti. Yuk, silahkan disimak materi pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini saya akan jelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio, ekuivalen atau perbandingan senilai untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Oke, next. Nah, kompetensi awal yang harus kalian bisa, yaitu yang pertama, kalian harus memahami konsep rasio atau perbandingan. Yang kedua, kalian bisa menyederhanakan rasio. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, dengan kata lain, hari ini kita akan belajar tentang rasio, tentang perbandingan, tentang skala, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan lain sebagainya. Oke, next. Kita mulai belajar. Let's go! Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya ingin tahu dulu nih, ada yang tahu nggak sih apa itu rasio? Ya, benar sekali. Rasio atau perbandingan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Setiap nilai yang dibandingkan harus merupakan besaran yang sama, misalnya besaran massa, panjang, waktu, dan lain-lain. Selain besaran yang sejenis, satuan dari nilai yang dibandingkan harus sama. Itulah yang dinamakan dengan rasio atau perbandingan. Sampai di sini sudah paham apa itu rasio? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Next. Untuk menyatakan sebuah rasio, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan 2 atau lebih bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya, bisa kalian lihat. 2,23. Kalian bisa mengubahnya dalam bentuk seperti itu. Yang kedua, kalian bisa gunakan dalam bentuk seperti pecahan. Contohnya 2/3. Itu juga dinyatakan sebagai 2/3. Yang ketiga, dalam bentuk kalimat. Contohnya 2/3. Lanjut. Nah, coba kalian lihat resep yang ada di sebelah. Resep kulit siomay. Yang pertama, di situ ada terigu, ada air, ada garam. Terigu, air, dan garam ini akan digunakan untuk membuat 20 pieces kulit siomay. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. 140 gram terigu, 70 gram air. Pertanyaannya, berapakah rasio antara terigu dan air pada resep tersebut? Jadi perbandingannya berapa antara terigu dan air? Ada yang bisa jawab? Oke. Nah, rasio antara terigu dan air yaitu 140 itu adalah terigu, titik 2 atau dibagi 70. 70 itu adalah
air. Ya, jadi 140 dibagi 70. Kita sederhanakan sehingga mendapatkan hasil 2:1. Cara bacanya adalah bukan lagi 2/1, tapi 2:1. Kenapa bisa 2? Kenapa bisa 1? Karena 140 ini kalian sederhanakan. Kalian bagi kedua ini sama-sama dibagi 70. Jadi 140 dibagi 7 itu sama dengan 2. 70 dibagi 70 itu sama dengan 1. Sehingga ditulis dalam bentuk bilangan yang paling sederhana yaitu 2:1. Sehingga rasio antara terigu dan air yaitu 2:1. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian bisa? Oke, kita lanjut. Coba deh sekarang kalian diskusikan. Aku tak sengaja menumpahkan lebih banyak air ke dalam adonan sehingga totalnya menjadi 80 gram. Jadi yang tadi awalnya di sini 70 ternyata kelebihan air nih menjadi 80 gram. Berarti berapa gram terigu yang harus aku gunakan agar adonan tetap konsisten? Kalau misalkan kita menggunakan 140, maka nanti adonannya nggak sesuai karena di sini airnya lebih banyak. Nah, gimana caranya? Kita cari solusinya. Oke, mari kita bahas permasalahan tadi ya. Jadi sebelumnya dari permasalahan tersebut kita akan buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kalian masukkan berapa jumlah terigu yang awalnya yaitu 140 gram dengan kapasitas airnya yaitu 70. Kemudian permasalahan yang berikutnya itu adalah airnya 80 dengan berapa banyak gram terigu. Kita misalkan karena kita belum tahu berapa nilainya sehingga kita misalkan itu adalah X. Ya. Berdasarkan tabel ini, kita dapat menyusun proporsinya, yaitu 140 ini dibagi X. Sama dengan 70 dibagi 80. Jadi ini terigu, ini air. Ya. Kemudian, dengan proporsi tersebut, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan mengalihkan silang. Jadi, 140 dikali 80. Jadi ini ya, 80 dikali 140. Boleh dibalik, boleh 140 dikali 80 atau 80 dikali 140. Kemudian 70 dikali X, jadi 70X. Lanjut, setelah itu kita pindah ruas 70-nya sehingga menjadi pembagian. Yang awalnya perkalian 70x, 70 kali x berubah menjadi pembagian. Jadi dibagi 70. X-nya tetap di sini karena kita akan mencari berapa sih nilai si x. 80 dikali 140. Jadi titik itu adalah kali. Jadi 80 dikali 140 dibagi 70. Hasilnya adalah 140 dibagi 70 itu hasilnya 2. Sehingga 80 dikali 2 itu sama dengan 160. Sehingga nilai X di sini adalah 160. Jadi, agar adonan kulit siomay tetap konsisten, maka untuk 80 gram air itu diperlukan sebanyak 160 gram terigu. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham dengan penjelasan ini? Oke, kalau sudah paham, kita mulai ke materi berikutnya.
permasalahan tadi itu adalah merupakan permasalahan yang terkait dengan rasio atau perbandingan ekuivalen. Jadi, permasalahan tadi itu disebut dengan perbandingan ekuivalen atau perbandingan senilai. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam apa itu rasio ekuivalen, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu rasio ekuivalen? Oke, rasio ekuivalen adalah perbandingan yang apabila salah satu nilai besarannya semakin besar, maka nilai besaran lainnya pun semakin besar. Jadi kalau misalnya semakin besar nilainya, maka semakin besar juga nilai yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam terkait jenis rasio. Kalau tadi definisi rasio perbandingan ekuivalen atau perbandingan senilai, sekarang kita akan belajar apa saja sih jenis rasio dalam perbandingan itu? Jenis rasio. Jadi, rasio itu ada dua jenis. Yang pertama, yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang rasio ekuivalen atau rasio senilai. Nah, satu lagi jenisnya ada namanya rasio yang berbalik nilai. Jadi ada dua ya anak-anak. Ada rasio senilai atau perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rasio ekuivalen dan rasio berbalik nilai. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalian harus tahu dulu nih apa sih bedanya dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi rasio itu atau perbandingan itu sama ya. Jadi apa sih perbandingan senilai dan apa sih perbandingan berbalik nilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Kalau dia senilai semakin besar, maka akan semakin besar. Kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, dia adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Ya, jadi berbeda ya definisinya ya. Kalau senilai semakin besar, maka akan semakin besar. Tapi jika berbalik nilai semakin besar, maka dia akan semakin kecil. Jadi kalian harus ingat-ingat perbedaan dari kedua jenis ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada kasus yang pertama. Di suatu pabrik roti ada sebuah mesin yang bisa mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Sekarang pertanyaannya, apakah ini disebut dengan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Coba kalian jawab. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya adalah perbandingan senilai. Ya, jadi kasus itu, kasus yang kalian baca tentang pabrik tersebut itu adalah merupakan kasus perbandingan senilai, di mana mesin itu bisa menghasilkan 100 pieces roti dengan waktu yang sangat cepat. Disebut dengan perbandingan senilai. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Coba silahkan kalian amati, kalian lihat dan kalian baca. Menurut kalian, kasus kedua ini merupakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali jawabannya adalah perbandingan berbalik nilai.
Coba kalian perhatikan baik-baik kasus tersebut. Kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Coba kita amati lagi kasus kedua ini, di mana kakek memperkerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumahnya, tapi waktu yang diperlukan lama sekali, 12 hari. Bagaimana jika kita atau jika kakek itu memperkerjakan 10 orang? Maka berapa hari waktunya? Pasti akan lebih cepat dong. Semakin banyak orangnya, maka harinya semakin cepat. Makanya semakin besar nilainya, maka semakin kecil juga. Itu adalah disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak kakek memperkerjakan orang, maka rumah tersebut akan selesai juga dengan waktu yang cepat. Bisa kalian pahami kasus ini? Oke, kita lanjut berikutnya. Kasus yang ketiga. Di sebuah peternakan, ada 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Jadi ada 6 ekor kambing, dia menghabiskan stok makanan dan lain sebagainya, itu dalam waktu 10 hari loh, 6 ekor kambing. Menurut kalian, itu termasuk kasus perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Menurut kalian yang mana? Saya beri waktu kalian menjawab dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, benar sekali. Jawabannya adalah perbandingan berbalik nilai. Jika misalnya ada 10 ekor kambing, maka akan menghabiskan stok makanan tersebut menjadi sangat cepat. Contoh 10 ekor kambing, mungkin aja kambing tersebut bisa menghabiskan makanan dalam waktu 5 hari. Jadi semakin banyak kambingnya, maka harinya pun stok makanannya akan cepat sekali habis. Semakin sedikit kambingnya, maka akan lama juga habis makanannya. Bisa kalian pahami kasus ini? Jadi, perlu diingat sekali lagi bahwa perbandingan senilai adalah semakin besar, maka akan semakin besar pula. Jika perbandingan berbalik nilai, semakin dia besar, maka akan semakin kecil. Akan semakin sedikit. Nah, oke, bisa kalian pahami ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, apakah sekarang kamu sudah dapat membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Apakah kamu sudah tahu perbedaannya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Sudahkah kalian pahami? Sudahkah kalian mengetahui? Oke. Ayo kita pelajari lebih lanjut terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kasus yang pertama. Misalnya, di suatu pabrik roti, ada sebuah mesin dapat mengemas 100 pieces roti dalam waktu 5 menit. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau tadi kalian cuma memilih apakah ini perbandingan senilai dan berbalik nilai, sekarang kalian harus mencari tahu berapa sih lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 pieces roti? Coba kalian kerjakan. Kalian dapat berapa? Menggunakan cara perbandingan senilai. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Untuk lebih memahami permasalahan tersebut, kita akan buat tabelnya. Nah, di sini Ibu sudah membuat tabelnya. Ada 100 pieces roti dalam waktu 5 menit.
Bagaimana dengan 2.500 pieces akan menghabiskan berapa menit? Silahkan coba kalian perhatikan. Berdasarkan tabel tersebut, maka kita di sini akan menggunakan cara perbandingan senilai. Yang dimana 100 pieces roti itu dibagi dengan 2.500 pieces. Jadi roti dibagi dengan roti, kemudian sama dengan waktu dibagi dengan waktu. Jadi 100 pieces roti sama dengan 5 menit, maka 2.500 roti sama dengan berapa menit? Sehingga kalian cari berapa nilai X. Karena di sini tidak diketahui nilainya, maka kita misalkan adalah X. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita mendapat X sama dengan 2.500. 2.500 ini dikali 5. Jadi dikali silang ya. Kemudian dibagi 100. Sehingga mendapatkan hasil 75 menit. Jadi, untuk mengemas 2.000 pieces, 2.500 pieces roti memerlukan waktu 75 menit atau sama dengan 1 jam 15 menit. Bagaimana? Sudahkah kalian memahami permasalahan tadi? Sudahkah kalian memahami penyelesaian ini? Jika sudah, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus kedua. Pertanyaannya adalah, agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari. Nah, kalau di sana 12 hari, maka yang ditanya adalah berapa hari? 4 hari. Maka butuh berapa sih tukangnya? Kalau tadi adalah jawabannya adalah perbandingan berbalik nilai. Maka penyelesaiannya adalah jumlah tukang itu ada 2 orang. Kalau misalnya yang ditanya 4 hari, berapa tukang? Nah, 2 orang itu menghabiskan waktu 12 hari. Jika waktunya 4 hari, berarti butuh berapa banyak orang ya? Nah, jenis perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Saat menyusun persamaan, kita harus membalik salah satu elemen. Persamaan yang tepat adalah 2 ini bagi X, 2 dibanding X, ini X ya. Nah, kalau misalnya senilai tadi 12 dibagi 4, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka ini dibalik. Jadi 2 dibanding X, 2 dibagi X sama dengan ini dibalik. 4 dibagi 12. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita mendapat 12 dikali 2, karena ini kali silang ya, dan X dikali 4. Jadi 12 dikali 2 dibagi 4, sehingga menghasilkan 6. Jadi, jika ingin menyelesaikan renovasi rumah dalam waktu 4 hari, maka membutuhkan 6 jumlah tukang. Kita lanjut ke berikutnya. Kasus yang ketiga. Kalau tadi 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari, maka kalau misal jumlah kambingnya bertambah menjadi 15 ekor, maka berapa sih lama stoknya akan habis? Oke. Penyelesaiannya berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi ada jumlah kambingnya 6, dengan waktu habis makanannya 10 hari, kemudian jika jumlah kambingnya bertambah menjadi 15, maka berapa hari sih makanan tersebut akan habis? Nah, kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Caranya ini sama seperti kasus kedua. Jadi, ini kalian balik. Jadi ini adalah X, ini 10 hari, maka X dibagi 10. Sehingga ini 6 dibagi 15, jumlah kambing dibagi dengan jumlah kambing. Kemudian ini yang ditanyakan, ini kalian balik letaknya di atas. X dibagi 10. Sehingga dapatkan menjadi
6 kali 10 kali silang, kemudian X dikali 15. Sehingga mendapatkan 6 dikali 10 dibagi 15. 15-nya pindah dari perkalian menjadi pembagian. Sehingga hasilnya adalah 4 hari. Jadi ketika jumlah kambingnya 15, maka waktu untuk menghabiskan makanan tersebut adalah 4 hari. Oke, bagaimana? Bisa? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa sih itu skala pada perbandingan? Coba kalian simak berikut ini. Skala itu berkaitan dengan perbesaran atau pengecilan ukuran suatu objek tanpa merubah bentuknya. Contohnya, pada peta, denah, miniatur, dan sebagainya. Perbesaran atau pengecilan ini tidak merubah bentuk karena menggunakan perbandingan atau rasio yang sama. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Di situ ada gambar seperti bulan sabit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kedua gambar di bawah ini proporsional? Proporsi? Coba kalian jawab. Ya. Silahkan kalian lihat. Jika kita nyatakan rasio panjang terhadap lebar dari kedua gambar tersebut, maka memiliki perbandingan yang berbeda. Di gambar ini memiliki lebar itu 500 px dan panjangnya 400 px. Sedangkan ini 600 px dan 300 px. Sehingga dia memiliki perbandingan yang berbeda. Untuk gambar di sini, dia perbandingannya adalah 500 dibagi 400. Sehingga kita sederhanakan menjadi 5:4. Kemudian di sini juga sama, 600 dibanding 300. Kita sederhanakan menjadi 2:1. Sehingga mereka berdua memiliki proporsi yang berbeda. Coba kita amati lagi. Apakah kedua gambar di bawah ini proporsional? Lebarnya 500 dan panjangnya 400. Kemudian di sini lebarnya 400 dan panjangnya 500. Apakah mereka disebut sebagai proporsional dari kedua gambar tersebut? Nah, kita lihat bahwa gambar yang pertama itu memiliki perbandingan 5:4. Sedangkan gambar yang kedua ini, dia memiliki perbandingan 4:5. Menurut kalian sama nggak sih? Apakah kedua gambar ini proporsional? Gambar pertama 500 px dan 400 px. Gambar kedua 600 px dan 480 px. Apakah kedua gambar ini proporsional? Silahkan kalian lihat. Ternyata proporsional. Coba kita lihat 500 px dengan 400 px. Yang di sini 600 px dan 480 px. Jadi, kalian tidak bisa melihat dari angkanya yang berbeda. Misalnya, di sini 500, di sini 600, di sini 400, di sini 480. Mereka memiliki angka yang berbeda sehingga kalian menyimpulkan bahwa mereka bukan proporsional? Tidak juga. Kalian harus sederhanakan terlebih dahulu. Apakah mereka memiliki perbandingan yang sama? 500 px dibanding 400 px. Mendapatkan 5:4. 600 px dengan 480 juga menghasilkan perbandingan yang sama. 5:4. Sehingga dari kedua gambar tersebut dikatakan sebagai proporsional. Oke, paham anak-anak? Kita lanjut ke berikutnya. Lalu, berapa sih faktor skala dari kasus tersebut? Oke, gambar 1 itu 500 dibanding 400. Gambar kedua itu 600 dibanding 480. Maka faktor skala dari perbesaran gambar 1 menjadi gambar 2 itu dapat kita ketahui dengan membandingkan ukuran sesudah perbesaran
dan ukuran asli. Kita boleh hanya membandingkan satu ukuran saja, misalnya ukuran panjang. Faktor skala, 600 dibagi 500 sama dengan 1,2. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi faktor skalanya sama dengan 120%. Maka tugas pembelajaran terkait materi rasio sudah selesai. Saya Asih Rosati undur diri dan mengucapkan terima kasih.